malu-malu kata talinya. Kata pada bawa. Oke, assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam. Hari ini pengalaman pertama saya mencoba pulang ke Jawa dengan menggunakan mobil pribadi melewati jalan tol ya teman-teman. Dan kita isi bensin dulu ya. Saya menggunakan Pertalite ini ya teman-teman. Saya isi 400.000. Dan ini nanti di perjalanan pasti isi lagi. Jadi full tanknya kurang lebih 420 ini. Saya menggunakan mobil pribadi jenis manual Honda Brio Satya ya teman-teman. Dan pertama kita masuk di tol Sentul jalan ini Bogor ya. Jadi saya perjalanan memulai dari Kabupaten Bogor dan masuk tol Sentul lewat Jagorawi ya teman-teman. Dan gimana keseruannya, yuk kita ikuti saja ya. Oke, kita udah masukin lingkar timur, kalau nggak salah ya teman-teman tadi. Sempat baca, dan ini kita ambil pokoknya intinya arah yang ke Bekasi dulu ya teman-teman. Jadi dari Sentul cari lingkar utara atau timur, terus kita cari yang arah ke Bekasi seperti itu ya teman-teman. Dan nanti setelah Bekasi kita langsung menuju ke Cikampek ya. Dari tol Cikampek nanti kita masuk tolnya dulu, dan setelah itu kita akan masukin jalur Cipali ya teman-teman. Nah, kita persingkat aja. Dan ini lingkar timurnya ya. Di depannya kalau kita berangkat siang itu depan kita tuh ada kereta LRT ya teman-teman. Dan ini kita udah masukin di jalur menuju ke Bekasi ya. Dan kita juga harus tahu ada penyempitan jalan seperti itu ya. Harus tahu, jangan kita tidak mengerti apa maksud dari tanda lampu-lampu tadi ya teman-teman. Dan ini dia ya, kita udah masuk di akan masuk ke tol Bekasi ya. Nah ini dia, kalau udah jalan nikung seperti ini kita harus hati-hati, jangan ngebut. Kadang orang kasih tanda headset ya, atau biar apa. Ada yang penting kita hati-hati aja ya teman-teman. Nah di atas kita itu adalah stasiun LRT ya pokoknya, saya lupa namanya, Hajar Mukti atau apa ya, yang dari Cawang menuju Bekasi. Dan seperti ini ya, kita sudah masukin tol di Bekasi. Ini tolnya yang bersusun-susun itu ya teman-teman. Paling atas itu adalah tol MBZ. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah kita kalau udah melewati di sini tuh banyak sekali mobil besar, mobil pribadi, dan pokoknya mobil truk yang bermuatan besar seperti itu ya teman-teman, kontainer ya. Kita harus ekstra hati-hati dan harus fokus, jangan sampai kita lengah. Dan alangkah baiknya ya teman-teman, kalau ada truk besar muatan
banyak. Kalau mau nyalip ya di klakson. Nah kayak ini kita klakson aja, takutnya supirnya lagi, ya kita berdoa yang baik aja ya, takutnya sedikit ngantuk seperti itu ya teman. Nah kita sudah masuk di tol Cikampek ya teman-teman. Nah setelah ini kita langsung saja, jadi tujuan saya ini, saya mau berhenti di rest area di Cirebon ya teman-teman, pengennya seperti itu. Tapi kita lihat aja nanti kalau memang saya bisa langsung lewat, kita langsung lewati saja ya teman-teman. Nah, ini kita udah melewati tol Cikampek dan ini langsung kita masuk ke jalan tol Cipali ya, dan ini harus kita istirahat hati-hati karena ini tolnya jalannya mulus sekali teman-teman, mulus, dan rest areanya itu jauh banget seperti itu ya teman-teman. Kita harus, kalau memang matanya perih atau udah panas nggak kuat, tolong hati-hati, mending kalau bisa jalannya jangan di kecepatan di atas 100 ya teman, atau di atas 80 lah. Ini saya menggunakan kecepatan minimal ya 100 lah, karena sangat bahaya sekali kalau kita lewat tol Cipali dengan kecepatan tinggi ya. Walaupun kita tidak dianjurkan, kita memang harusnya maksimalkan di kecepatan 100 km ya. Nah setelah melewati tol Cipali, kita langsung saja ini sudah masuk di Brebes ya teman-teman. Ini suasana pagi di Brebes, ini jam 5. Kita nggak ambil video pas sholat subuh di rest area di Brebes ya teman-teman, karena kita memang benar-benar ngantuk sekali, jadi kita nggak sempat ambil video. Dan di dalam mobil ini saya sama keluarga ya, anak, istri, sama mertua. Jadi muatan agak agak lumayan berat, jadi kita hanya berhati-hati aja, cek ban dan tekanan ban ya, maksudnya jangan sampai kurang tekanannya, takutnya ada apa-apa. Makanya sering-sering setiap masuk rest area dicek bannya apakah berkurang atau masih sama konsisten, jadi kita harus cek. Nah kita udah masukin di Tegal ya teman-teman ya. Kalau yang kiri tadi ke Tegal, masuk Tegal, kan kita lurus dan nanti kita akan berhenti di rest area Salatiga ya teman-teman, yang sangat terkenal, rest areanya yang sangat mewah ya. Jadi memang sengaja tujuan saya kenapa berangkat malam dari Bogor, agar ketika nyampe di rest area Salatiga itu setidaknya nggak malam atau sore, jadi pas pagi, karena kita akan melihat pemandangan dari rest area Salatiga itu, karena di sana itu pemandangannya bagus sekali. Masih malu-malu dan katanya sih dapat melihat gunung di sana ya teman-teman. Nah ini kita sudah jam menunjukkan 5:30 ya, jadi matahari terbit ya, tapi kayak mendung, jadi kurang begitu terang ininya ya. Dan kita masuk di rest area daerah Brebes ya, ini kalau nggak salah teman-teman ya. Koreksi kalau saya salah, mungkin ada yang tahu ini daerah mana. Kita berhenti sebentar, cuci muka, kalau mau sarapan. Kalau ini masjidnya keren sekali ya teman-teman, mewah. Dan setelah cuci muka, istirahat sebentar, kita langsung lanjut menuju ke Salatiga ya. Nah istirahat sudah cukup dan kita langsung saja menuju ke
Jadi sepanjang jalan kita disuguhkan pemandangan yang indah sekali ya teman-teman pagi hari, dan ternyata di daerah sini pemandangannya sangat indah, jadi kita nggak bosen ya untuk melihat kanan kiri kita. Ternyata sangat adem sekali nih, dan jalanan di sini tuh rata sekali, mulus lah istilahnya teman-teman ya, nggak bergeronjal atau nggak bergelombang lah ya. Jadi sangat mulus sekali, nyaman sekali. Jadi kita harus juga extra hati-hati, fokus. Takutnya kalau dengan jalannya yang mulus ini kadang kita akan ngantuk ya. Ini depan kita adalah bis Harapan Jaya ya, identik dengan kuda lari ya. Oke, ini mendung ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan masukin Semarang. Nah, di depan kita itu ada kayak jembatan merah ya teman-teman. Saya nggak tahu ini identik dengan kota Semarang atau apa ya. Ini udah keren sekali, megah. Nah, ini mewah sekali, pasti bangga sekali menjadi bagian dari kota Semarang ya teman-teman. Ini sepanjang jalan ini, waduh, jalanannya enak sekali teman-teman. Jadi sepi sekali, kayak serasa jalan itu punya kita sendiri ya teman-teman. Ini saya melakukan perjalanan sebelum puasa ya teman-teman. Memang sudah lama videonya saya ambil dan belum sempat upload, dan ini sepanjang jalan tuh sepi banget ya Allah, enak banget. Dan kita juga sambil bernyanyi, dengerin musik seperti itu ya teman-teman. Musik zaman dulu yang nostalgia ya teman-teman, enak sekali pagi-pagi. Ini kalau mobil kayak Fortuner, Innova, yang mobil diesel itu pasti langsung bus-bus ya, karena ini sangat mulus sekali jalanan dan sepi, enak sekali. Jadi ketika mau nanti pas mendekati hari raya Idul Fitri ini gak akan mungkin sesepi kayak ini ya teman-teman, pasti rame dan penuh sesak ya jalanannya. Ya Allah, ini pasti ya, ini saya beruntung sekali karena saya mudik sebelum hari raya ya. Jadi alhamdulillah jalannya dipermudah dan lancar. Sepanjang jalan itu sepi sekali, dan kita tak berhenti-hentinya berdoa semoga sampai tujuan dengan selamat. Dan di depan kita ini adalah akan masuk ke tol Kali Kangkung ya kalau nggak salah ya teman-teman. Berarti kita udah sebentar lagi udah masuk Semarang ini ya teman-teman ya, Kali Kangkung. Wow. Dan kita akan jadi tol saya ini saya siapkan Kali Kangkung, oh iya benar. Saldonya 1 juta ya teman-teman. Jadi setelah kita hitung-hitung, kurang lebih ini masuk udah berbayar 400 sekian ya. Jadi bensin itu tadi udah isi lagi di 200 ya teman-teman. Jadi total udah 600 bensin dalam 1 kali perjalanan. Dan si saldo tolnya sebelum berangkat saya udah isi sejumlah 1 juta ya teman-teman. Yuk kita lanjut saja menelusuri jalan tol di Jawa ya. Wow, ini indah sekali, dan sangat beruntung ya bisa menikmati jalur darat senyaman ini, seluas ini, dan seenak ini ya.
Coba kalau kita lewat jalan di luar tol pasti macet dan perjalanan memang ditempuh agak lama ya teman-teman. Memang saya ini kemungkinan juga agak lama karena saya sering di rest area itu berhentinya lama ya. Saya tidur kurang lebih 1 jam 2 jam ya. Karena memang nyetir sendirian, jadi memang harus ketimbang kita maksain perjalanan ngantuk terus kita tidak beristirahat, itu sangat berisiko. Mending istirahat walaupun lama tapi selamat di tempat tujuannya. Nah gini kita udah masukin kota Semarang ya teman-teman. Ini dia teman-teman ya, kalau sudah masuk ke kota Semarang tuh seperti ini, tolnya melengkung gitu ya. Ini jalur yang sangat indah sekali, dan di kanan kiri kita itu tebing ya. Kadang ada juga rumah yang sudah lama dihuni ya, jadi emang indah sekali jalan di tol Semarang ini ya teman-teman. Di depan kita ini adalah gunung ya, gunung indah sekali, terlihat dari jauh ya teman-teman. Jadi benar-benar perjalanan kali ini disuguhkan dengan pemandangan yang indah sekali ya teman-teman. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakan jalur darat lewat tol dengan menggunakan mobil pribadi ya. Sebelumnya saya kalau mau ke Jawa pasti menggunakan jalur kereta atau bis seperti itu ya teman-teman. Nah ini teman-teman, kejalanan agak naik ya. Kalau mobil Anda tidak kuat dengan jalanan naik seperti ini panjang, mending AC dimatiin ya teman-teman, biar tenaganya lebih maksimal. Tapi kalau memang mobilnya kuat kayak mobil diesel atau truk-truk besar, kemudian nggak perlu lah ya ini matiin AC ya. Karena saya ini berlima, jadi agak berat sebenarnya teman-teman, belum lagi bawa barang-barang ya. Makanya masih saya matiin selama nanti sampai ada ketemu jalan turunan dan kita akan nyalain lagi AC yang ada di mobil kita. Nah ini sudah jalanan menurun ya, jadi saya nyalain lagi AC-nya.
jalannya enak sekali ya teman, menikung gitu pelan-pelan, dengan habis itu kanan kiri dikelilingi dengan tebing hijauan. Wow, amazing ini teman-teman. Jadi enak sekali ya kalau ternyata perjalanan ke Jawa dengan menggunakan mobil pribadi, dan memang agak biaya, emang saya pikir emang lebih mahal sih teman-teman dibandingkan kita naik kereta atau naik bus, tapi puas sih. Nah ini kita sudah masukin Semarang ya, kalau ke kiri itu ke Semarang Simpang 5 kalau salah. Nah kalau lurus ke Banyumas teman-teman, kita ambil kiri aja masuk di kota Semarang, nanti kita langsung menuju ke Kabupaten Salatiga, seperti itu ya teman-teman. Kita pulang jalan lagi ya. Ini terakhir Pak, Oh ini. tinggal 500 lah. Udah berapa sih? Oke teman-teman, ini di depan kita adalah tol Banyumas ya. Dan di sini nanti masih 0 ya, 0 rupiah. Nanti pas keluarnya seperti itu, kayak seperti itu ya. Jadi langsung disuruh bayar berapa gitu, dan kita nanti keluar di tol Madiun ya teman-teman, karena nanti tujuan kita adalah menuju kota Madiun, Magetan ya, dan berakhir menuju ke Ponorogo, seperti itu. Dan di sana ada saudara ya, jadi kita main ke saudara dulu, walaupun tujuan saya sebenarnya ke Kediri ya, orang tua saya di Kediri, dan kebetulan ada saudara di Ponorogo, dan kita akan keluar di jalan tol Madiun. Habis itu kita menuju ke Ponorogo, dan rumahnya kebetulan dekat Monumen Ponorogo, seperti itu ya teman-teman. Iya, maksudnya area Ponorogo ya teman-teman. Jadi memang di rumah saudara saya ini pas banget bawahnya itu adalah Monumen Area Ponorogo, yang nantinya akan menjadi ikon kota Ponorogo ya di Jawa Timur. Nah kebetulan kalau nggak salah desanya desa Sampung ya teman-teman, dan di sana waktu itu kita juga mampir ke warung-warung kan, jadi makanan tuh di sana memang murah-murah dan masakan juga enak-enak. Kebetulan di sana juga saudara saya jualan pecel Ponorogo ya teman-teman, itu enak sekali, pedas ya. Saya sudah nyoba pecel Ponorogonya, itu enak banget, dan dia teknik masak untuk bikin pecelnya tuh dia nggak digoreng, disangrai ya, kayak kacang-kacang itu disangrai ternyata. Oke ya teman-teman, ini sepanjang jalan jalannya tuh sangat enak sekali ya. Nah, kalau lewat tol di Jawa Timur memang seperti ini ya. Jadi kebanyakan udah pakai aspal yang itu ya, Korea ya kalau nggak salah ya teman-teman, bukan yang dicor kayak yang masih di Jakarta atau yang lain. Nah ini kalau biasanya di Jakarta tuh masih banyak yang dicor gitu ya, arah Sukabumi itu masih cor ya, dan ini kalau sepanjang jalan kayak arah ke Jawa Timur ini tolnya udah di aspal semua ya, walaupun masih ada yang berupa cor seperti itu ya. Jadi enak sekali, jadi kayak bannya tuh juga adem gitu loh, ban mobilnya gitu. Kalau aspal nggak cepat panas, nggak cepat aus juga. Kalau itu menurut saya sih ya. Ini jalanannya sangat sepi dan enak sekali ya, jadi seakan-akan jalan milik sendiri nih ya. Ya rugi walaupun bayar rumah agak mahal, tapi terbayar dengan akses
fasilitas jalan tol yang ada di Pulau Jawa ini ya teman-teman. Sepanjang jalan itu jalannya lurus, ada naik turun gitu ya teman-teman. Enak sekali ya, walaupun ada sedikit gelombang tapi masih oke lah ya. Tapi yang paling suka itu kalau jalanan kanan kirinya tebing, terus ada yang menanjak, ada yang turun, itu buat estetiknya dalam perjalanan. Ini kayaknya sedikit mendung ya teman-teman. Semoga aja tidak hujan, tapi cukup mendung aja, yaitu bisa membuat perjalanan ini lebih nyaman dan mobil kita lebih juga sedikit adem ya, dari jalanan adem, bannya juga ada, cuman mobilnya nggak cepat panas ya. Dia bisa nyebrang, bisa kanan kiri. Kiri. Tiga. Kiri. Tiga nih ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, akhirnya yang kita tunggu-tunggu di rest area di Kabupaten Salatiga. Wow, ini dia rest area yang terbesar, termewah di jalan tol Jawa ya, Trans Jawa ini. Ini yang ditunggu-tunggu dan favorit para driver ya, karena tempat parkirnya luas dan tempat istirahatnya juga nyaman. Kalau mau berolahraga di sini juga boleh, karena saking luasnya itu seperti mall ya teman-teman. Dan setelah saya lihat nih teman-teman, kita telusurin saja nanti di dalamnya seperti apa di rest area Salatiga ini teman-teman. Nah, di depan kita itu ya nantinya teman-teman. Ini sangat, walaupun masih jam 10 ya, jadi ini jam 10 pagi ya teman-teman, kita sampai di rest area Salatiga. Nah, kita di depan kita tuh lihat tuh mobil pribadi, wow, mewah-mewah ya. Ada Alphard, ada Pajero, ini anak kecil loh, ini main, dan ini mewah sekali. Nah, di depan kita ini juga ada sport station ya, dari sepatu impor seperti itu ya teman-teman, lengkap kayak mall, bener-bener mall nih. Jadi nyaman sekali yang buat istirahat ya, mau makan, dan di sini lengkap sekali. Mau ya kita ke di mall gimana sih, ada Solaria, ada Toji ya. Seperti itu, dan ini ada liftnya juga sampai teman-teman kita naik aja, kita cek di atas ada apa aja ya, seperti itu. Oke, kita naik aja dulu ya. Kita udah di dalam lift di rest area Salatiga, dan hanya satu lantai aja ini sepertinya teman-teman. Walaupun di sini tulisan 3 tapi cuma satu lantai aja. Wow, di sebelah ada durian teman-teman, karena mungkin musim durian. Jadi kalau mau makan durian, dan ini ada kue durian, semua lengkap di sini, dan harganya juga sangat terjangkau. Dan kebetulan kita juga suka durian, tapi momennya kurang pas aja teman, karena kalau kita bawa durian dalam mobil, aduh baunya kemana-mana seperti itu ya teman. Dan ini kita pagi-pagi belum sarapan, mungkin kita makan yang pas aja buat sarapan pagi seperti itu. Nah, itu dia tol rest area menuju jalurnya di atas, bawahnya tol, di atasnya itu jalur menuju ke tempat rest area seberangnya ya, dari berhadapan seperti itu ya teman-teman. Nah, ini dia di sini juga ada penyewaan, kalau badannya pegel-pegel bisa tuker koinnya, dan akan
pijit Ya, ada secara nggak pakai AC. dengan mesin ya, seperti itu ya teman. Nah di depan itu ya teman-teman jalurnya, di bawahnya adalah jalan tol dan di atasnya adalah jalan akses menuju rest area selanjutnya atau berhadapan ya. Dan di depan sana itu nanti ada masjid ya. Kalau pas hari Jumat bisa sholat masjid di rest area sini ya. Di depan sana nanti kita lihat ada masjidnya juga, sangat luas juga, jadi sangat nyaman, benar-benar nyaman. Nah itu dia teman-teman ya. Di bawahnya adalah jalan tol dan di atasnya adalah mall. Wow, keren sekali ini teman-teman. Oke, yuk kita lanjut saja telusuri seluruh sudut-sudut yang ada di rest area di Salatiga ini ya teman-teman. Nah ini dia, kita lihat ada bisnya. Wow, double decker, wih keren. Dan kita menuju ke masjid ya, masjid yang ada di rest area Salatiga ini teman-teman. Ini jalur sebelah kanan kita itu adalah menuju Jakarta, yang kiri akan menuju ke Surabaya, seperti itu teman-teman. Nah, kita jalan, waduh lumayan ya. Nah depan kita itu ya teman, nanti menuju ke masjid. Kalau mau sholat zuhur, asar atau beristirahat, nah ini dia masjidnya sepertinya besar juga. Kalau mau hari sholat Jumat di sini juga sangat tersedia. Nah ini masih sepi ya teman-teman, karena mungkin masih pagi ya, jam 10 pagi, jadi belum ada banyak orang mampir ke rest area Salatiga ini ya. Mungkin kalau agak siang jam 1 itu pasti banyak sekali. Apalagi di sini pemandangannya sawah gitu ya, hijau gitu, wow. Jadi rasa lelahnya mata terbayar di rest area di Salatiga ini ya teman-teman. Dan kita akan mencari spot buat berfoto, karena ada spot berfoto yang backgroundnya adalah gunung, pemandangan gunung. Nah di bawah sana itu rest area yang kalau mau tujuan ke Jakarta itu di bawah sana. Banyak makanan juga, fasilitas hampir sama yang rest area sebelumnya. Nah ternyata jalurnya di bawah ya teman-teman. Kita turun dulu, nanti lurus dan akan ketemu spot buat berfoto. Dan semoga aja gunungnya terlihat ya teman-teman, walaupun ini agak mendung. Restorannya luas banget, ini lantai uki, lantai uki ya. Kita lurus saja. Ini joglonya ya, joglonya agak modern ya, bangunannya tidak menggunakan kayu tapi besi ini kayaknya. Nah di depan kita itu adalah spot buat berfoto, dan katanya sih bisa melihat gunung di sini. Ya gunungnya nggak kelihatan. Gunungnya ternyata Ya, ketutup teman-teman. Harusnya di sana, tapi oke lah, karena ini juga terbayar dengan pemandangan sawah-sawah. Dan itu ada bajak sawahnya dengan kerbau ya, masih karbo ya, tidak menggunakan traktor tapi kerbau. Tapi kayaknya kerbaunya lelah dia. Wow keren sekali, lelahnya, capeknya terbayar ya. Oke, setelah kita hampir kurang lebih 1,5 jam kita beristirahat di rest area Salatiga, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Madiun, dan kita akan keluar di tol Madiun, seperti itu ya teman-teman. Dan terima kasih teman-teman sudah mengikuti channelnya Deddy Santos. Semoga
informasi, dan mohon maaf kalau ada salah kata atau mungkin salah penempatan atau internet harus tol apa gitu kan ya, karena ini kita juga sambil nyetir kurang begitu memperhatikan. Semoga mohon dimaafkan kan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.